Sebagai guru, kita masih banyak menyalahartikan dari keadilan dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Memberikan materi, sumber belajar, strategi, dan proses pembelajaran yang sama menurut kita adalah hal yang benar. Namun, tidak kita sadari bahwa peserta didik kita adalah pribadi-pribadi yang unik yang mempunyai kekhasan dan kebutuhan belajar yang berbeda yang harus dipenuhi selama proses pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan membagikan bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika, materi persamaan kuadrat, kelas 9 di SMP Negeri 2 Hulu. Pelajaran matematika hingga saat ini menjadi pelajaran yang dianggap sulit bagi siswa, sehingga tidak jarang dalam proses pembelajaran, respon yang diberikan siswa tidak sesuai dengan harapan guru. Tidak hanya itu, strategi pembelajaran yang kurang tepat menambah ketidakantusiasan siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan adanya learning gap atau kesenjangan belajar di mana pencapaian yang diperoleh peserta didik tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya bisa ditujukan oleh peserta didik tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi berpetualang menjadi askar persamaan kuadrat. Bagaimana itu? Pembelajaran ini berfokus pada upaya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat anak, yakni bermain, dengan memberikan peran kepada mereka sebagai askar yang berpetualang mencari petunjuk dalam memecahkan masalah yang diberikan. Pada tahap awal sebelum memulai kelas, saya melakukan persiapan awal dengan berkoordinasi bersama guru bimbingan konseling untuk mengidentifikasi gaya belajar anak-anak. Tahap ini akan digunakan sebagai dasar dalam menyiapkan bahan ajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini, saya harus menyediakan bahan ajar berbentuk video dan modul ajar, tentunya untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar siswa. Pembelajaran dimulai dengan mengecek kesiapan siswa dan memaparkan tujuan pembelajaran. Tidak hanya itu, di awal proses pembelajaran, saya mengecek kemampuan prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum menerima materi baru dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Dari kegiatan ini, siswa akan dikelompokkan menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama, siswa paham penuh. Kategori 2, siswa sebagian paham. Dan kategori 3, siswa belum paham. Hasil dari pengelompokan kategori ini akan dijadikan dasar dalam membentuk kelompok dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. Selain juga memperhatikan atas gaya belajar anak yang didapat sebelumnya. Selanjutnya, saya menyampaikan alur proses pembelajaran yang akan diikuti oleh siswa. Setiap kelompok mendapatkan petunjuk awal dari saya untuk memulai petualangan mereka. Keseruan dimulai ketika anak-anak mulai berpencar mencari QR Code sebagai bahan mereka untuk menemukan petunjuk berikutnya. Dalam QR Code yang terintegrasi dengan Google Form, terdapat 3 bagian yang harus diisi oleh siswa, yakni yang pertama identitas, kedua sumber belajar yang dapat dipilih oleh siswa sesuai dengan preferensi gaya belajar mereka. Dan yang ketiga adalah soal terkait materi yang dipelajari. Dalam proses petualangan, guru mengamati pergerakan yang dilakukan oleh setiap kelompok. Scaffolding diberikan kepada kelompok yang terlihat hanya berputar-putar di satu area yang sama berulang-ulang kali. Sementara untuk kelompok yang terlihat lancar dalam berpetualang, guru memberikan pertanyaan tambahan untuk mengecek pemahaman siswa. Dalam kegiatan petualangan ini, guru menyediakan LKPD yang berisi rute dan cara penyelesaian soal yang didapat. Sesuai dengan kesepakatan di awal pembelajaran, siswa akan kembali ke ruang kelas jika telah berhasil menyelesaikan misi mereka atau waktu yang diberikan telah habis. Pada kesempatan ini, guru akan meminta siswa untuk mereview laporan petualangan mereka, membuat kesimpulan materi yang dipelajari. Pada kegiatan penutup, guru meminta siswa untuk merefleksi proses pembelajaran yang dilakukan. Tercapainya pembelajaran hari ini terlihat dari keaktifan siswa selama proses petualangan. Diskusi dalam kelompok terjadi, sehingga tutor sebaya terbentuk secara
secara sendirinya. Pembelajaran ini berfokus pada dua hal, yakni diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Pada diferensiasi konten, siswa akan memilih sumber belajar sesuai dengan preferensi gaya belajarnya masing-masing. Yang kedua, diferensiasi proses. Setiap siswa akan berkolaborasi dalam kelompoknya masing-masing untuk menyelesaikan setiap petunjuk pada kegiatan petualangan. Dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, permasalahan yang disebutkan di awal terjawab. Tidak terlihat lagi aktivitas yang kurang sesuai selama proses pembelajaran berlangsung. Fokus dan aktivitas siswa hanya pada upaya penyelesaian permasalahan yang diberikan, serta pembelajaran menjadi lebih asik. Poin yang didapat dari pembelajaran ini, pembelajaran akan menjadi bermakna bagi peserta didik jika mereka dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Keaktifan peserta didik secara otomatis akan muncul jika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Demikian taktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di SMP Negeri 2. Semoga bermanfaat dan terima kasih.